anak panah jika sudah lepas itu tidak bisa ditarik kembali apakah kena sasaran atau tidak. Omongan itu bisa mempengaruhi orang lain, bisa mempengaruhi orang lain. Apakah mau diarahkan untuk melakukan kebaikan atau keburukan? Karena itu omongan tidak lepas dari penilaian dari Allah. Wa may yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun dari ucapan kecuali ada yang mencatat. Satu kata saja yang diucapkan bisa melahirkan kemaslahatan, sebaliknya bisa melahirkan kekacauan. Seperti sekarang ini kita tahu kan, akibat dari omongan pemimpin membuat resah hampir semua orang. Wa qulu qawlan sadida. Ini saya kutip dari Quran surat Al-Ahzab. Hendaklah ngomong dengan omongan yang lurus. Kita mulai dari Quran surat Al-Balad 8 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain wa hadainahu najdain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Allah memberikan kepada manusia dua buah mata dan penutupnya. Kapan layaknya, pantasnya dibuka dan kapan ditutup, begitu. Makanya Allah beri penutupnya. Iraha dibuntakeunana, iraha dipereumkeunana gitu. Dan Allah berikan dua mata itu untuk dibuka melihat kebenaran, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Melalui penglihatan itu mestinya orang beriman kepada Allah. Karena yang dilihat itu semuanya adalah tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Tanda-tanda atas kemahaesaan Allah. Jadi Allah beri dua mata, bisa melihat, dan juga penutupnya. Kapan dibuka, kapan ditutup, begitu. Tidak sedikit orang dibuka matanya apabila melihat kedurhakaan, kemaksiatan sesuai dengan hawa nafsu. Ditutup apabila melihat kebenaran. Ini terbalik. Mestinya dibuka ketika melihat kebenaran dan ditutup ketika melihat kedurhakaan, kemaksiatan. Begitu ya. Allah yang memberikan itu dan Allah juga yang menetapkannya. Kalaulah kita harus mengatur membuka mata, ngiceup, kurang amal kaurus semua. Dengan refleks saja buka dan tutup, tetapi membuka dan menutup itu kita tingkatkan
liyah. Kalau tadi gorizah. Pembawaannya begitu. Kemudian sekarang membuka dan menutup dengan pertimbangan akal. Kapan dibuka, kapan ditutup. Kemudian ditingkatkan menjadi syar'iyatan dengan pertimbangan syariat. Kapan mata dibuka dan kapan mata ditutup. Begitu. Nah, begitu ya. Kemudian walisanan wa syafatain. Manusia oleh Allah diberi lidah dan dua bibir. Kapan dibuka, ini juga kapan ditutup. Kapan bicara, kapan diam, begitu. Kemudian hendaklah bicara itu dengan pertimbangan akal. Makanya manusia disebut hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang berbicara, bukan yang bersuara. Manusia adalah hewan yang berbicara, bukan yang bersuara. Tapi banyak manusia hanya sekedar bersuara, riweuh wepan asal ngomong gitu tanpa pertimbangan akal. Sekarang kan lagi kusut masalah karena omongan. Yaitu manusia adalah hewan yang berbicara dan berbicaranya dengan pertimbangan akal. Pantas tidak sekarang saya ngomong begini, bagaimana akibatnya? Nah gitu, ditimang-timang dulu. Ini sekedar pelajaran saja. Ternyata sekarang kita tahu hikmahnya. Muhammad usia 25 tahun nikah kepada Khadijah yang usianya 40 tahun. Jadi lebih tua Khadijah 15 tahun. Itulah ketetapan Allah. Urusan jodoh dalam Islam tidak ada batasan usia. Tong riweuh. Mun aya bubujangan nikahkan ini eukeun bahaya tuh kitu jodohna tuh. Pan di urang mah ngaromo meni lebarnya meni kasep kawinkan ini tuh. Urang mah pan sok ngomong meni geulis kitunya daekeun kaki aki tuh. Aku duka kuring kabeh. Nah, ya. Ternyata putusan Allah itu hikmahnya besar sekali. Sudah ada direncanakan itu. Ketika Muhammad diangkat jadi nabi di Gua Hiro itu, yang merasa takut luar biasa. Pulang ke rumah, Zammiluni, kata Muhammad, selimuti aku. Nah, untuk supaya agak reda lah rasa takutnya. Bagaimana kata Khadijah? Kalla, tidak akan apa-apa. Nah, itu. Lalu Khadijah menyampaikan alasannya, Allah tidak akan membuat kamu bersedih karena kamu suka menolong orang, membantu yang kesulitan dan seterusnya. Dalam kondisi seperti itu, inilah omongan yang diperlukan. Salaki riweuh, loba urusan, balik ka imah, pamajikan jorpok we. Tadi tukang kredit ngadagoan we. Itu lain teu meunang nyarita kitu, tapi belum tepat itu waktunya. Nah, disinilah Khadijah itu ngomong dengan tepat sekali. Kalla, tidak akan apa-apa. Allah tidak akan membuat engkau bersedih. Alasannya ini. Nah, begitu.
Jadi Khadijah telah benar menempatkan omongannya, membuat orang yang takut menjadi berkurang rasa takutnya, menjadi sejuk, menjadi tenang begitu. Bukan ngomong kalah jadi riuh sararea, ngomong ke mana wae atuh. Ya. Kalau saya kaitkan dengan sholat, ini kan miniatur dari hidup. Kapan membaca Al-Fatihah? Dalam posisi seperti apa? Kalau posisi ruku, apa yang diomongkan? Kalau posisi sujud, apa yang diomongkan? Kalau posisi tahiyat, apa yang diomongkan? Itu kan sudah dilatih dalam salat. Tidak benar jika sedang berdiri baca tahiyat gitu. Sedang tahiyat baca Al-Fatihah. Sedang sujud baca Allahu Akbar. Sedang ruku baca surat Al-Maidah. Jangan asal ngomong begitu. Nah, kalau sedang berdiri ini yang dibaca. Sedang ruku ini yang diomongkan. Sedang sujud ini yang diomongkan. Beres masalah. Kalau ngomongnya tepat pada tempatnya. Makanya ada nasihat likulli qaulin maqamun wa likulli maqamin maqor. Setiap ucapan ada makomnya, ada tempatnya. Setiap makom ada ucapannya. Apalagi pemimpin, tong kamana wae itu. Jadi membuat resah omongan itu. Ya. Alam naj'an lahu ainain. Kapan dibuka, kapan ditutup. Makanya Allah adakan penutupnya mata itu. Begitu juga bibir bisa ngomong dan bisa ditutup. Makanya sesuai dengan perintah Rasulullah, qul khairon au litasmut. Omongkan yang baik atau diam gitu. Nah, inilah ya arahan dari Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah ngomong atau mengatakan perkataan yang sadid, yang benar, yang lurus. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalanmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Dari ayat ini diantaranya adalah pelajarannya, jika ingin beres urusan ngomongnya lurus. Jika ingin beres urusan jangan ada bohong. Jika ingin beres urusan jangan ada omongan-omongan palsu. Itu. Ini arahan dari Allah. Saya kutip tafsirnya dari tafsir Ibnu Katsir. Yaqulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, amiron, memerintahkan ibadahul mu'minin bitaqwa, kepada hambanya yang mukmin dengan takwa. Ya, takwa itu ja'lun nafsi fil wiqayati amma yakhaf. Takwa adalah menempatkan diri dalam pemeliharaan, penjagaan dari perkara yang ditakuti.
Yang di sini paling utama adalah takut oleh azab Allah. Allah perintahkan bertakwa. Hati-hati takwa dalam omongan. Karena dari omongan itu bisa melahirkan azab dan juga bisa melahirkan surga. Begitu dari omongan itu. Maka hendaklah berhati-hati. Lalu bagaimana yang dimaksud berhati-hati itu? Pertama, saya tadi sampaikan akliyah. Ini bukan sekedar goriza, karena orang ngomong kan biasa. Apalagi perempuan ngomong nih gitu. Kan bae tong dicari, eta ada gorizahnya begitu. Malah ibu bapak lamun si ibu geus sapoena teu ngomong-ngomong kudu curiga aya naon teh. Berarti aya masalah teh. Ah mamah teu ngomong-ngomong, nah gitu kudu ditanya, Pak. Barang pok teh jual minta duit teh. Ih dari awewe. Ya, gorizah itu kan. Ngomong itu. Kemudian sekarang ngomongnya akliyah dengan pertimbangan akal. Layak tidak kalau saya ngomong begini? Tepat tidak waktunya kalau saya ngomong begini? Bagaimana akibat dari omongan itu? Nah itu mestinya dipertimbangkan oleh makhluk yang berakal. Jadi jangan asal ngomong. Iya. Makanya arahan dari Rasulullah qul khairon au litasmut. Sekiranya omongan itu jelek, goreng, bisa menimbulkan keresahan, lebih baik diam saja. Malah ada ungkapan diam itu mas cenah gitu ya. Wa ayyabuduhu ibadatan man ka'annahu yaro, dan adalah menyembahnya, mengibadahinya kepada zat yang seakan-akan ia melihatnya. Ini yang disebut ihsan. Ketika Rasul ditanya oleh Jibril yang berwujud manusia pada saat itu, kan ada hadisnya. Jadi malaikat bisa berwujud manusia, tapi tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Rasulullah. Langsung bertanya kepada Rasulullah, mal Islam, mal iman, mal ihsan, mata sa'ah. Nah gitu. Satu di antara pertanyaannya adalah mal ihsan. Apa ihsan itu? Rasulullah menjawab, anta budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Nyatanya kamu tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kamu. Nah, begitu. Muncul, ini pernah saya sampaikan malah sering, muncul fikih yang disebut muhadharah. Ini fikih. Apa muhadharah itu? Seakan-akan hadir Allah itu di hadapan kita. Harus terbayang. Nah, mulai ini kacaunya. Jangankan yang maha goib, yang goib saja tidak bisa dibayangkan. Kalau bisa dibayangkan bukan goib itu, Pak. Makanya itu tahayul, gambaran-gambaran jin segala macam itu bohong. Masa bisa digambarkan? Jangan rata-rata nanti gitu kalau luhur gambaran nanti nih. Cara mandi ngahina pisan ka jin teh. Makanya ada fikih muhadharah, pelaksanaannya dalam salat, takbirnya tidak cukup sekali, takbiratul ihram itu. Allah tidak jadi. Allah tidak jadi lagi.
Allahu Akbar. Nah 3 kalinya diputar begitu Pak. Nah gitu lah. Genaheun deh. Mun aya dalil resep kegituannya sararea. Saya tanya, kenapa Anda melakukan itu? Mengangkat tangan takbiratul ihram sampai 3 kali. Yang 2 kali kan tidak jadi. Lalu ia bacakan hadis tadi. Sabda Rasul anta budallah kana katarahu fa ilam takun tarahu fa inau yaraka. Muncul fikih muhadarah. Jadi kalau salat mesti terbayang Allah ada di hadapan. Baru sekali belum terbayang jadian deui gitu. 2 kali jadian deui tak 3 kali we. Saya tanya, kalau sudah 3 kali belum terbayang mau berapa kali? Ya hiji teu ngajawab Pak. Cantang 3 kali kabayang gede jeung moal kabayangkeun atuh. Kedua, apakah Rasul mencontohkan begitu? Nah, tengah jawab Pak, udah Rasul teu atuh Pak. Jeung ku akal teu kaharti. Nah, begitu. Jadi bukan mesti membayangkan Allah ada di hadapan, tetapi meyakini yang kita amalkan itu Allah Maha melihat itu. Bukan sholat saja, dalam perbuatan lainnya. Wa yaqulu, nah baru kesananya qolan sadida, hendaklah kita ngomong itu dengan keyakinan Allah Maha tahu omongan kita. Allah Maha mendengar omongan kita. Jangankan omongan yang dikeraskan, yang disirikan saja Allah Maha tahu. Makanya hati-hati ngomongnya. Wa qulu qolan sadida. Dan banyak keterangan tidak sedikit orang yang masuk neraka karena omongannya. Dan banyak juga orang yang masuk surga karena omongannya. Salah satunya di hadis Al-Bukhari. Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril, kemudian diperlihatkan gambaran azab. Baru gambaran ya. Ada orang gambarannya azabnya yang ditusuk dengan besi seperti penusuk daging dari api neraka. Tusuk dari depan sampai ke belakang, kiri kanan. Lalu dicabut, itu menyatu lagi, tusuk lagi, begitulah azabnya. Kata Rasulullah kepada Jibril, siapa dia? Gambaran azab siapa? Kata Jibril, masih ada, nanti diterangkan. Kemudian ada orang yang ditimpa dengan batu besar, kepalanya sampai belah. Batunya menggelinding, diambil lagi, kepala ini sudah rapat lagi. Ditimpa lagi, terus tinggal batu belang, gulutuk cokotik itu siksaan. Teu sabar Rasulullah teh saha cenah eta engke aya keneh gitu. Masih ada. Ada yang berenang di sungai nanah dan darah. Ketika menepi dilempar oleh penjaga dengan batu ke tengah lagi, terus begitu. Kata Rasul, siapa dia? Nanti ada lagi. Ada yang dimasukkan ke dalam tungku laki-laki perempuan dengan telanjang bulat. Di bawahnya api yang sangat besar, disangrai gitu. Ketika api menurun, naik, api membesar gitu saja terus. Akhirnya diterangkan oleh Jibril. Azab yang pertama yang mulutnya ditusuk dengan besi panas dari api neraka dari depan sampai ke belakang. Al-Kadzdzab, tukang bohong. Ngomongnya selalu bohong. Seringkali menipu orang, membohongi orang. Bukan orang sedikit malah. Sakapeung sanegara dibohongan.
Al-kadzdzab, tukang bohong. Siapa tukang bohong itu? Pertama iblis. Itu tukang bohong, rajanya bohong. Makanya jangan percaya kepada bisikan-bisikan iblis. Pasti bohong. Menyuruh padahal mestinya dilarang. Melarang padahal mestinya disuruh. Begitulah iblis itu. Contoh sajalah. Sehari-hari kita rasakan. Kita sudah mulai bangun 3:30 lilir. Kita tahu subuh jam 4:38. Ada waktu 1 jam untuk sholat ya. Tapi bisikan itu mulai muncul. Kesa kedeng deui. Nah gitu. Kesa kedeng deui. Beak ke waktu nanti. Iya mah jeung kaberangan di subuh nanti deh. Nah itu contoh saja. Jangan berinfak, nanti kamu jadi fakir, jadi miskin. Itulah bisikan terus begitu. Jadi siapa tukang bohong? Yang pertama adalah iblis. Janji-janjinya palsu. Lalu dilanjutkan oleh manusia, diikuti bukan dilanjutkan. Pertama, kata ulama Yahudi yang masuk Islam, innal yahuda qaumun buhtun. Sesungguhnya Yahudi adalah kaum pembohong. Makanya jangan percaya kalau ada berita-berita yang datang dari Yahudi. Yaitu tidak lepas dari kebohongan. Yang ketiga dari dukun-dukun. Jadi kalau dibandingkan 99 kebohongan, 1 kebenaran. Dihijikan jadi 100. Kita harus memilih yang 1 dari 100 itu. Makanya jangan dipercaya. Bohong itu. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang berkepentingan dengan menggunakan kebohongan untuk mencapai kedudukan. Banyak keterangannya ya. Kebohongan dijadikan alat untuk menipu orang karena ingin menduduki jabatan. Ya. Kemudian ada juga karena dunia, untuk mendapatkan harta dunia orang berani berbohong. Ya, kita lanjutkan. Wa qulu qawlan sadida ay mustaqiman la iwijaja fihi wala inhirafa. Luruslah ngomong, jangan ada kebohongan, jangan berbelok-belok begitu. Buat apa sih? Kemudian Allah peringatkan, kalaupun ngomong itu bohong dan berbelok-belok karena jabatan, karena harta, Allah sudah peringatkan, itu semuanya akan ditinggalkan. Yang abadi adalah di akhirat. Dan Allah sudah menjanjikan jika ngomong benar, Allah akan membereskan urusan. Nah, jadi istinbatnya jika ingin beres urusan, ngomong nawe itu benar gitu. Baik pribadinya, di rumah tangga, di masyarakat, sampai lingkungan terbesar di negara, mun hayang beres ngomong nawe sing benar gitu. Itu permohonan kita pada pemimpin. Ya, kalau ingin beres, jika ngomong tidak benar jangan berharap beres. Pasti kusut, pasti kacau. Bukankah sekarang ini riuh nanti karena ngomongnya para pemimpin yang tidak benar kan? Kayak urusan pengeras suara, tingkat menteri wae kudu ngomong piraku nu kitu atuh. Kayak urusan ngaji katanya. Sekarang lagi repot urusan ngaji ya. Iya. Inilah gambarannya. Wa qulu qawlan sadida.
Dengan omongan yang benar itu, maka Allah akan beri taufik pada amal soleh dan mengampuni dosanya. Kembali miniaturnya adalah sholat, gitu ya. Ini miniaturnya ya. Jadi sholat itu mendidik kita ngomong supaya tepat pada tempatnya, gitu. Pernah saya sampaikan ada pertanyaan, bagaimana Ustadz hukumnya baca Quran di kuburan? Pahalanya untuk yang sudah mati. Saya jawab berbeda dengan Nabi. Nah gitu. Perasaan saya ngomong agak diplomasi lah. Untuk bid'ah dan untuk itu. Lalu orang itu berkata, Ustadz kan baca Quran itu baik, dapat pahala, jangan dilarang. Saya bilang saya tidak melarang, cuma Nabi tidak melakukan gitu. Lalu saya buat misil, bagaimana kalau ketika sujud baca surat Al-Baqarah, kan bagus. Ketika ruku baca surat Al-Maidah, kan bagus baca Quran mah, gitu. Dia jawab, Ustadz bukan tempatnya. Kalau ketika ruku baca surat Al-Maidah, ketika sujud baca surat Al-Baqarah. Saya jawab, homo di kuburan, dina sholat wae, lain tempat nama salah, gitu. Nah gitu. Pahalanya bagi yang sudah mati ini juga ramai di media sosial, gitu. Apa betul? Ada yang mempertahankan pahalanya sampai, ada yang menyatakan tidak dan menyatakan bid'ah. Kalau mau dikirimkan pahalanya, apa betul baca Quran di kuburan dapat pahala? Itu yang menentukan pahalanya siapa? Ya. Kedua, pahala ini punya siapa? Punya manusia, punya Allah. Lalu kita kirimkan punya Allah, apa Allah izinkan? Nah, itu Pak. Ketiga, tahu tidak alamatnya di sana? Dari ngirim alamatnya terjelas mau nepi itu. Ya. Nah, makanya saya jawab Nabi tidak melakukan itu. Tambahan ini ya. Saya sering menyampaikan dalam pembekalan bagi yang mau berangkat umroh, ibadah haji. Karena orang itu penasaran ingin ke Raudhah. Raudhatul Jannah, kuburan Nabi. Banyak yang sholat di sana. Banyak yang menangis berdoa. Setelah kami gali keterangannya nggak ada yang sahih itu. Tidak ada yang bisa diamalkan. Jadi tidak ada sholat di kuburan Nabi. Tidak ada doa-doa khusus di kuburan Nabi. Itu hadis-hadisnya doa. Saya sudah terbitkan bukunya. Ya cuma tidak dibawa ya. Mengenai kedoifan hadis kaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Ketika Rasulullah masih hidup, terjadi kekeringan luar biasa. Pepohonan kering, binatang banyak yang mati. Lalu para sahabat datang kepada Rasulullah mengadukan hal itu. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar turun hujan. Pekerjaan sahabat ini disebut tawassul. Rasulullah dijadikan wasilah. Wasilah itu perantara. Jadi para sahabat menjadikan Rasul sebagai wasilah berdoa kepada Allah. Jadi tawasul itu iya boleh, malah di surat Al-Maidah diperintah. Lalu Rasul salat dan berdoa istisqa itu. Turunlah hujan. Jadi boleh tawasul kepada yang masih hidup. Seperti bapak ibu kadang-kadang datang ke Ustadz doakan abdi
Ngara usahana lancar, ustad doakeun abdi. Ngara abdi kenging gawe anu merenah teh sok datang boleh eta teh. Doakeun abdi ustad ngara usahana lancar, nah gitu. Geus lancar mah usaha tara datang deui. Ya. Seperti kepada orang tua, silakan, itu namanya tawasul. Ketika Rasulullah meninggal dunia, terjadi lagi kemarau yang keras itu. Tumbuh-tumbuhan mati, pohonan kering, binatang mati. Para sahabat tidak datang ke kuburan Nabi. Tapi para sahabat mencari siapa yang layak untuk dijadikan wasilah, yang soleh di antara mereka. Lalu mereka datang ke Al-Abbas yang dianggap sepuh dan soleh. Kata mereka, ketika Nabi masih hidup kami datang kepada Nabi agar berdoa minta turun hujan. Nabi sudah tidak ada. Sekarang kami datang kepada Anda, tolonglah berdoa kepada Allah agar turun hujan. Jadi tawasul boleh kepada yang masih hidup. Para sahabat tidak datang ke kuburan Nabi. Tidak ada tawasul kepada yang sudah mati. Kalau ada ya dilakukan oleh para sahabat. Nah begitu ya. Apa kaitannya dengan Ramadan itu, Pak? Karena biasanya banyak orang yang jika mau masuk Ramadan datang ke kuburan. Atau nanti di akhir, di Idul Fitri, tama loba pisan. Datang ke kuburan, mau apa? Mawa cai karena keni saeutik keur saha eta cai teh? Tuluy diceborkeun nepi ka handap mah. Oh, apa? Tuluy ngawurkeun kembang keur saha deh? Nya, Pak. Ku akal teu kaharti dalil teu aya entah hayul gitu teh. Pas mengusung jenazah jam 10-an lah. Ada orang ribut nyangan payung keur naon cing jang niriuh nyangan payung. Ieu cenah Pak atuh payungan keur naon? Bisi panaseun atuh tong di ruang bisi eungapkeun. Ya. Ku akal mah beres Pak. Nah, tidak ada yang dilakukan oleh para sahabat ketika menjelang Ramadan datang ke kuburan, tidak ada. Apalagi Nabi tidak melakukan itu. Para sahabat juga tidak, para tabiin juga tidak. Ini satu catatan ya. Apalagi bawa air karena keni, kembang, itu kan dari agama Hindu. Nadran itu. Kedua, bulan Ramadan itu bulan suci. Pertanyaannya kata siapa bulan suci? Mana dalilnya? Gitu. Kalau menyatakan bulan Ramadan bulan agung ada, karena di situ ada ibadah siang malam. Kemudian kalau mengatakan bulan Ramadan bulan suci, kita masuk ke Ramadan mesti dibarengi dengan kesucian. Tuh, leuwih kuramas heula. Nah, itu enggak ada dalilnya. Pisukaneun Ramadan kudu kuramas, tidak ada dalil. Saum Ramadan tidak disyaratkan suci dari hadas, itu. Teu mandi ge teu nanaon. Kumaha cenah Ustaz mun sabulan teu mandi keun bae pek wae kadinya. Moang. Tapi kalau mau mandi silakan, tapi jangan dikaitkan dengan Ramadan. Kan tidak ada dalil. Mesti keramas dengan air suci dari sungai Gangga dan Yamuna, itu kan dari Hindu. Begitu. Di agama Hindu ada upacara samsara. Apa upacara samsara itu? Apabila cita-cita ingin tercapai, apabila ada keinginan ingin terpenuhi, ingin maju, hendaklah puasa 3 hari 3 malam. Di Burang Puting, sebelum puasa hendaklah keramas dulu di air suci Sungai Gangga dan Yamuna itu. Di Islam tidak ada.
Begitu ya. Nih catatan saja saya tambahkan. Karena tidak sedikit orang yang mempatwakan itu masuk bulan suci adalah suci dari apa sih? Kalau mau adalah sucinya akidah. Itu kan bukan bulan Ramadan saja. Pak keluar Ramadan mau kotor lagi? Enggak kan? Diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan akidah setiap waktu, bukan Ramadan saja. Nih akhirnya jadi salah gitu. Gitu ya. Tambahan ke ibu-ibunya. Tidak ada dalil ibu-ibu bulan Ramadan munggah sahur pertama kudu jeung daging entog teh dalilna. Diriweuh teu kabagian daging teh ngamek ka tukang sayur, diriweuh teh rek puasa teh. Ya. Begitu. Nah, di bulan Ramadan ini ada al-imsak. Al-imsak itu menahan dari segala perbuatan yang tidak benar, di antaranya omongan. Al-imsak anisyar, dari perbuatan yang buruk, dari omongan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada qala zur wal amala bi wal jahla falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Sabda Rasulullah, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta di bulan Ramadan, ngeureuyeuh we ngabohong da geus biasa tuh. Ngabohong teh. Dan mengerjakannya serta berlaku bodoh, maka tidak ada keperluan bagi Allah untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Artinya tidak dapat nilai, tidak berpahala laparnya itu. Dan dahaganya jika di bulan Ramadan ngeureuyeuh ngabohong. Gitu. Allah tidak butuh puasa yang seperti itu. Hendaklah dipuasakan omongannya. Kapan ngomong? Yang benar, jika tidak benar lebih baik menahan diri puasa saja dari omongan yang tidak baik, dari omongan dusta dan berlaku bodoh. Apa yang dimaksud berlaku bodoh itu? Pertama, bodoh dalam arti bighairi ilmin, tanpa ilmu. Dan yang lebih dari itu, yang dimaksud bodoh itu adalah ketika orang melakukan perbuatan sesuai dengan hawa nafsu, itu kebodohan. Itu ya. Jadi bodoh itu pertama bighairi ilmin, karena tidak tahu, itu dihampura taman gitu mah. Tapi yang parah adalah yang dimaksud bijahalah dengan bodoh itu bukan tidak tahu, tetapi segala perbuatan diukur dengan hawa nafsunya. Itu adalah kebodohan. Itu. Tidak setiap yang disenangi harus dilakukan. Maka disinilah bulan Ramadan itu untuk melatih, dan bukan sepanjang Ramadan saja. Banyak yang mengusulkan tempat pelacuran ditutup bulan Ramadan. Bukan Ramadan saja, selamanya mestinya. Hari beres ke Ramadan meni mamayu deui. Itu mesti justru selesai Ramadan itu ada dampaknya, ada hasilnya. Begini, diibaratkan Ramadan itu bagaikan air yang mengalir. Dari sumbernya bersih, tapi di jalan air itu kan tercampur dengan tanah, dengan sampah dan lain sebagainya. Kotor. Masuk ke tempat penyaringan.
Lalu keluar menjadi bersih lagi kan? Bisa dipakai itu di PDAM. Kotor, masuk penyaringan, setelah bersih dialirkan lagi. Begitulah Ramadan itu. Perjalanan hidup kita itu ternyata di jalan itu ada sampah, ada kotoran yang kita bawa. Dari bohongnya, dari perbuatan durakanya, dari kemaksiatannya. Masuk Ramadan disaring di situ. Nah, mestinya ini dimanfaatkan. Selesai Ramadan bersih, murni kembali bagaikan air tadi. Nah, begitu yang diharapkan itu. Makanya Rasul mengatakan rugi jika orang masuk bulan Ramadan sampai selesainya tidak dapat ampunan Allah. Itu satu di antara kerugian. Masuk bulan Ramadan, selesai Ramadan tidak dapat ampunan Allah. Nah, begitu. Makanya Rasul mengatakan man soma Ramadana imanan wah tisaban gufiro lahu ma taqaddama min dzanbi. Iman yang seperti apa sehingga dapat nilai yang begitu besar, pahala yang begitu besar, yaitu magfirah. Ini catatan Bapak Ibu, yang paling utama balasan dari Allah itu yang pertama magfirah dulu, ampunan. Sebab jika sudah dapat magfirah pasti surga gitu. Kalau tidak dapat magfirah, wayahna kudu dibersihan heula di neraka. Gitu. Lihat di Quran surat Ali Imran. Ulaika lahum magfiratum min rabbihim wa jannah. Mereka itu yang dapat magfirah dari Allah dan surga. Magfirah dulu. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannah. Magfirah dulu. Kalau dapat magfirah, ampunan ya surga kesananya. Kalau tidak dapat magfirah, wayahna we dibersihan heula gitu. Dina neraka kan harus bersih. Makanya hampir setiap amal-amal baik di situ Allah siapkan kafarah magfirah. Nah, dari saum ini juga Allah sediakan magfirah. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Karena ini yang paling utama. Imanan. Nah, imannya ini yang benar ya, jangan sekedar pengakuan saja. Yaitu id'anun nafsi. Nah, gitu iman teh. Id'anun nafsi lil haqqi ala sabili tasdik. Nah, iman yang ini yaitu tunduknya diri kepada al-haq kebenaran atas jalan tasdik. Melihat alam ini, oh iya, yang maha kuasa adalah Allah. Dan terkumpul 3 perkara, yaitu tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisan, amalun bil arkan. Begitu. Iman yang mana ini? Yaitu tunduknya diri kepada kebenaran atas jalan tasdik dan tersusun dari 3 perkara. 1. Tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati, tidak ada keraguan, tidak ada kebohongan, benar-benar dari hati. Wa iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, la ilaha illallah. Tidak ada kepalsuan.
dan terus mempengaruhi jadi tenaga untuk ikrar ini dengan benar. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu paham tidak isinya? Mun Bapak Ibu maca Bismillahirrahmanirrahim tapi rek migawe kadorakaan pantes henteu. Nah, itu. Jadi bukan sekedar ngomong gitu. Pantas tidak kita baca bismillah lalu tangan ini mencuri? Pantas tidak baca bismillah lalu langkah ini untuk kedoliman? Pantas tidak dimulai dengan bismillah kemudian membunuh? Inilah. Bukan sekedar ikrar tetapi juga dibuktikan bil arkan. Begitu. Makanya ada hadis Bukhari ini. Siapa yang menghitung Asmaul Husna dakhalal jannah. Siapa yang menghitung Asmaul Husna pasti masuk surga. Nya dibuat we Quran kecil khusus Asmaul Husna disakuan teh ka itu ka dieu teh. Tuluy we jadi jimat. Ih, kalau karibu. Apa sih yang dimaksud itu? Ya seperti tadi. Bukan menghafal 99 itu. Silakan hafal. Tetapi makna dari Asmaul Husna mesti terbukti bil arkan. Maca Bismillahirrahmanirrahim pantas tidak makan makanan yang haram? Dimulai dengan Bismillah? Pantas tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim jika makanannya dari hasil haram? Contoh saja yang mudah lah. Dan baik daya mah orang geus kesel pisan. Pantes henteu maca bismillah memeh dahar bari rek ngadahar dahareun ladang korupsi. Kira-kira koruptor pantes henteu? Itu aja. Nah cenah Ustaz mah udah meni geus hayu heuh eureun-eureun. Korupsi teh lain pedah teu kabagean. Daknya menitenyak celak pisan. Jika dapat kebagian mau tarik teh ngomong deh. Ini gitu Pak. Ini Asmaul Husna itu. Kita ucapan alhamdulillahirabbil alamin alhamid kan Allah itu pantas tidak kalau kita melebihi Allah pujian. Al-Kabir yang Maha Agung pantas tidak ada takabur. Nah itu yang dimaksud dengan man ahsoha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya masuk surga, maksudnya mengamalkan biha bersama dengan binya lil musabah. Jadi sepanjang masa kita itu disertai dengan memahami tadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak pantas kalau saya melakukan pelanggaran. Tidak pantas kalau saya migawe anu pika keheuleuan Allah. Nah itu. Ya. Begitulah kita kembali pada yang pokok. Waqulu qolan sadida, satu pahalanya besar. Kedua, omongan yang baik menenteramkan hati, membuat yang lain damai. Dan yang ketiga, dengan omongan yang baik Allah sediakan surga. Sebaliknya, omongan yang tidak benar, yang bohong, kepalsuan, penipuan, jangankan untuk yang lain, bagi dirinya saja pasti resah. Bagi yang lain resah. Apalagi kalau yang ngomongnya pemimpin, keresahannya itu kan hampir menyeluruh. Dan Allah sediakan azab bagi orang yang ngomongnya bohong, yang ngomongnya berisi penipuan dan lain sebagainya. Begitu ya.
Ini pelajaran memasuki bulan Ramadan. Sekali lagi tidak ada keramas menjelang saum Ramadan. Rek mandi memandi we. Rek keramas silahkan, tapi jangan dikaitkan dengan Ramadan. Ya, kemudian tidak ada keterangan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan mesti jarah dulu ke kuburan-kuburan. Tidak ada. Sahabat saja tidak jarah datang ke kuburan Nabi. Yang ketiga, tidak ada dalil masuk Ramadan melaksanakan saum mesti suci dari hadas. Nggak ada. Tidak ada kaitan dengan itu. Ya, kaitan dengan sucinya dari hadas adalah sholat, bukan saum Ramadannya. Ya, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa menahan diri kapan bibir mau dibuka, kapan ditutup, kapan mata dibuka, kapan ditutup. Silakan pertimbangkan dengan akal karena kita diberi akal, dan lebih jauh pertimbangkan dengan syariat agar berpahala di sisi Allah. Sekian yang sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.